Dan buat saya apapun segala sesuatu itu saya kembalikan pada agama. Kan agama dan kekuasaan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Seperti saudara Mbak ya, agama dan kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan gitu. Saya niatkan bahwa berpolitik itu sebagai suatu ibadah, sebagai dakwah juga. Dakwah itu kan dari berbagai macam. Dakwah dengan ekonomi, dakwah dari bidang budaya, sosial, dan ada dakwah dari bidang politik. Ketika kita bilang politik itu kotor lah, maka selamanya akan seperti itu sesuai dengan stigma kita gitu, statement kita gitu. Dan buat saya tidak ada politik itu kotor. Niatkan segala sesuatu untuk ibadah lillahi ta'ala. Dan terakhir, pokoknya selama kita mampu berbuat, selama kita bisa bermanfaat, maka just do it. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di segmen Ngobras kita. Di mana di Ngobras ini, di segmen ini kita bisa berbagi cerita, sharing pengalaman, ide, gagasan, bahan topik tanpa batasan. Gitu ya. Unlimited. Yes, betul sekali. Kita bisa ngobrolin apa aja di Ngobras ini. Makanya namanya ngobrol bebas. Ngobrol bebas. Ngobras kirain ngobrol bareng artis ya. Amin ya Mbak ya. Amin. Bersama saya sendiri seperti biasa host amatir ini Aldi dan Saya Bayu. Dan kita adalah Mbak Mukarroma. Mbak Roma. Ngomong-ngomong, jadi Mbak Roma ini kebetulan lumayan aktif di kayak womanpreneur, bisa dibilang womanpreneur ya Mbak ya. Iya. Kemarin kita sempat sharing juga sama Mbak Feni ngobrolin soal womanpreneur segala macam. Mungkin dari Mbak Roma sendiri kita bisa melihat sisi atau pandangan yang berbeda gitu dari Mbak Roma sendiri gitu. Ya, jadi Mbak Roma itu selain womanpreneur, kita akan belajar nanti sejak 2008. Kita masih kuliah. 2008. Kamu tim SMP? Aku 2008 iya kayaknya. SMP juga. 2008 sudah mulai usaha. Sustainable-nya itu sampai hari ini alhamdulillah. Jadi kita hari ini belajar bagaimana mengelola usaha biar sustain itu. Tapi selain womanpreneur, Mbak Roma ini atau Mukarroma ini adalah salah satu caleg ya Mbak? Dengerin ya? Insya Allah akan maju di 2024. Dapil Serengan Besar Kliwon. Dari partai? PKB. Ya. Nomor urut 1. Jadi ya. satu pojok kiri atas. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana membagi waktu dan sebagainya gitu ya. Ya. Jadi kalau sekarang sibuk apa Mbak? Saat ini masih seperti biasa gitu kesibukannya itu ya selain ngurus anak-anak tentunya ya saya ibu dari 5 anak, tinggal 4 sih sekarang ya, 4 anak gitu. Dan saya masih harus menyelesaikan studi S2 saya, ini tinggal tesis, tinggal seminar hasil ujian itu, terus di UNS komunikasi, kemudian ketiga juga saya pekerjaan itu, kerja dengan mengelola toko offline dan juga online saya. Offline-nya itu saat ini ada 8. Dulu pernah di angka 28, sekarang mengerucut jadi 8. Ya, dan kemudian sibuk di berbagai kegiatan organisasi, pengajian gitu. Grup pengajian saya udah nggak kehitung lagi juga mungkin ya. Kalau organisasi, saya dari dulu memang suka berorganisasi. Walaupun saat ini agak-agak mengurangi intensitas untuk di beberapa tempat itu untuk ini ya, karena memang ya kesibukan itu tadi. Ya di organisasi itu udah macam-macam ya, dari wanita Thoriqoh, Nahdliyatul Wathonah itu kita pengurus pusat, kemudian sama Mas Bayu ini kita di HIPMI, di Kadin juga, di Kadin bidang sosial dan peranan perempuan, kemudian ada di IPM, di LASKI, di P2 LIPI, ada di Muslimat, Fatah Ayat. Saya itu antara Muslimat dan Fatah semuanya digituin gitu ya. Kemudian saya bikin lomba pengajian sendiri, beberapa lomba pengajian yang kita kelola sendiri juga. Nah, itu salah beberapa. Banyak. Dan yang terakhir sekarang aktivitas terbaru ada kampanye. Ya, sekarang itu bersosialisasi ke berbagai daerah, jadi mengenal masyarakat lebih banyak lagi dan lebih luas lagi gitu dari dapil yang saya kunjungi. Jadi
ya karena tim suksesnya ya salah satunya suami saya, jadi sudah yang diatur nih besok nanti malam kita ke sini nih, besok kita ke sini gitu. Alhamdulillah dari situ justru malah semakin menambah banyak pengalaman, wawasan, dan juga ketemu banyak orang, itu semakin nambah semangat diri juga, yang motivasi diri kita juga. Jadi ketua tim sesnya suaminya? Suami sendiri. Asisten juga. Ya itu support system terbaik lah saat ini. Wow. Dengan berbagai banyak sekali kesibukan itu gimana cara menyeimbangkannya, Pak? Itu berarti ada, kalau kita pilih-pilih kan ada keluarga, bisnis, dan organisasi. Mungkin kalau nyalek itu masuk organisasi mungkin. Ya, kita kategorikan ke sana lah. Itu gimana, Pak? Cara mengaturnya itu, Pak? Ya, kalau saya sih mengalir saja ya, dan tapi tetap karena kita kan tidak, kalau misalnya di usaha itu kan kita tidak berperan sebagai, saya dari dulu, dari pertama kali membuka usaha itu saya tidak ingin terbelenggu dan menjadi saya kayak semacam karyawannya di situ gitu. Jadi kita kan fungsinya ya manajerial gitu, kita memanage gimana itu tetap berjalan, gimana itu. Jadi saya kemudian ketika saya tidak berada di tempat tersebut, kemudian pekerjaan jadi terbengkalai atau apa istilahnya, tidak ada yang menangani, tidak ada yang jualan, tidak ada yang menangani. Fungsi saya memanage itu semua. Misalnya kayak karyawan tadi kan, ya kita sudah, apalagi kalau sekarang sudah ada grup-grup itu, bagaimana laporan, bagaimana apa, sudah terkondisikan untuk kemudian siapa yang bertugas di sini dan ngapain gitu. Jadi kita ngecek, dan sesekali memang terjun langsung ke sana, tapi kan cuma sesekali gitu. Dan kalau untuk keluarga ya itu kan prioritas ya buat saya dulu. Karena saya sudah pernah mengalami gitu bagaimana, jadi ada kisah tragis juga gitu ya, ketika dulu saya sedang sibuk-sibuknya kerja, rame-ramenya online, karena kan online dulu kita termasuk perintis ya, istilahnya orang belum banyak online. Di PGS itu saya sendiri sudah memulai online sejak 2011 mungkin ya, 2011. Karena 2002 karena saya ingat banget 2010 atau 2011 saya sudah mulai. Saya ingat banget. Iya, pakai BlackBerry. Itu sampai 33 grup, 34 grup gitu, BBM yang murah, lemot kayak gitu-gitu, banyak sekali. Dan saya ingat itu puncaknya waktu saya rame-ramenya juga, saya lagi ngirim ke Papua, lagi ngirim kemana, ngarungin barang gitu kan. Itu di tanggal 5 Mei. Kebetulan saya ingat, karena saya juga ingat 5 Mei 2008 saya mendirikan usaha. Misalnya buka pertama kali di belakang kampus UNS, alma mater saya gitu. Dan 5 Mei 2012 saya mengalami satu musibah yang sampai saat ini kita sangat ya ujian ya, yang tidak akan pernah terlupakan gitu. Jadi saat itu saya kehilangan anak saya yang kedua, nomor 2. Nomor 1 namanya Jihan, yang jadi brand Jihan Nabila Syakira, sekarang udah SMA kelas 2. Yang nomor 2 ini kelahiran tahun 2009. Dan tahun 2012 itu dia tenggelam di bak ember kamar mandi di rumah. Iya. Nah di situ itu lagi ramai, saya lagi di PGS tuh. PGS kita kan online dulu nggak di BTC, di PGS itu, dan kita salah satu pusatnya di situ. Dan banyak reseller saya yang di PGS yang kemudian buka di BTC, kemudian buka itu banyak sekali yang reseller awal gitu. Di situ saya lagi di situ, dan tanpa, kita kan bawa mobil ya, tanpa yang gimana, pikiran bermacam-macam ya, di telepon saya tenggelam di sini waktu saya habis ikut di situ gitu. Dari situlah saya kemudian dari kemarin-kemarin itu saya terlalu banyak sibuk di dagang nih, di bisnis ya. Memang kita tidak bisa ya menyalahkan suatu keadaan, tapi kan itu semua sudah takdir gitu. Tapi kan kita bisa belajar dari situ. Waktuku buat anak ini kok kurang gitu, karena ya saya buka cabang 1, 2, 3, 4 itu kan das 2012 itu. 2012 itu saya punya sudah belasan cabang ya, dan saya juga nggak cuman cabang offline di toko itu, tapi saya juga di pameran-pameran sampai ke Artos, Magelang, terus kemudian Jogja City Mall, di mana-mana itu kita ada, Ambarawa itu kita ada semua, di berbagai mall juga kita udah buka pameran-pameran gitu. Dan belum yang offline-nya, online-nya gitu. Memang menyita waktu sekali pada saat itu, sehingga yang kemudian saya benar-benar shock, dan apalagi mendapati anak saya di ICU, di PICU itu
1,5 hari sampai kemudian nggak ada gitu, saya menemani, dan di situ saya bisa saya nggak harus keluar rumah terus untuk yang kemudian itu saya bisa aku juga kok dari sini orang selama ini ya saya juga foto di dalam rumah. Habis itu saya giatin lagi, saya nggak benar-benar yang udah saya kalau misalnya saya dikasih kesempatan memiliki anak lagi gitu, dan saya pengennya punya anak banyak, dari situ saya istilahnya kayak menantang apa ya, kebiasaan gitu. Ketika sesar itu kan saya 2 kali sesar, ketika sesar itu cuma 2 kali dan cuma 3 kali rata-rata ya, dan saya nggak mau dibatasin, saya punya anak cuma 1 lagi gitu karena sesar gitu kan. Dari situ saya istilahnya keinginan untuk aku pengen lebih dari sekedar 3 dong, aku pengen punya anak 5, 4, 6, 7, 8 gitu, kalau bisa saya lebih dari itu gitu. Nah, ini kita ceritanya kemana-mana ya, tapi nggak apa-apa, nanti balik lagi. Kita namanya ngobrol sama. Iya, ini kan ngobrol bebas. Jadi saat itulah saya memutuskan ya udah, saya benar-benar total di rumah, dan kemudian ya saya foto sendiri, karena kan memang dari dulu sebenarnya saya sudah foto sendiri. Yang online itu foto saya jadi model kerudungnya, kemudian di post kayak gitu. Dulu kan ya istilahnya kita masih muda banget gitu, jadi masih fresh gitu untuk sebuah foto produk masih yang bagus gitu. Nah, bahkan gambar saya, karena dulu kan belum banyak ya model-model seperti sekarang, gambar saya ya dilihat sama yang sesama kulaan kita, sama pedagang, gambar kamu ada di Tanah Abang loh, gambar kamu ada di itu loh gitu pada waktu itu, karena kan belum banyak foto-foto gitu. Ya. Nah di situ saya memutuskan untuk ya foto sendiri di rumah, dan lebih banyak interaksinya dari rumah gitu, dari online itu, dan ya nemenin anak saya. Itu kan tahun 2012 itu tahun juga dimana saya naik haji. Jadi benar-benar ya udahlah fokus di situ ya karena mungkin saya terlalu ngebet, pengen langsung setelah ini saya pengen punya anak lagi. Justru istilahnya ketika cek nggak yang langsung positif gitu. Nah, tahun 2014 baru kemudian istilahnya dikaruniai yang ketiga. Habis itu 2016 keempat, 2019 yang kelima. Nah, di situ istilahnya tadi kan saya tidak mau dibatasin 3 kali ya, akhirnya saya sesar 5 kali. 5 kali saya sesar semua. Iya, sesar semua. Gimana, Mbak? Ya itu kemarin saya juga sempat dari Trans Investigasi gitu ya, pernah diwawancarai terkait itu, karena ada seorang ibu yang memaksakan ada yang sampai 8 kali lebih loh, dan itu beresiko banget gitu. Saya 5 kali. Ini ya itu saya 3, 4, 5 itu saya di JIH dulu itu saya mencari dokter pronormal. Jadi memang benar-benar yang gimana sih yang kita melahirkan normal setelah 2 kali sesar gitu. Saya cari yang pronormal, saya ikutin hypnobirth waktu itu saya ikutin semua cara-cara gitu. Dulu di Klaten dan menyarankannya dokternya dokter ini nih, dokter yang dia pronormal banget. Tapi qadarullah ya, kita sudah berusaha seperti ini, ternyata memang dari dulu permasalahan saya sama gitu, bukan satu terus gitu, nggak nambah walaupun udah 1 hari, 1,5 hari, sampai ketika yang ketiga itu, yang terakhir itu, akhirnya sama orang tua saya, jangan memaksakan seperti itu, udah biarin sesar, karena mungkin ngelihat takut ada apa-apa ya, saya juga udah pasrah. Akhirnya disesar lagi 3 kalinya itu ya emang sudah keruh ketubannya itu. Jadi kalau misalnya telat ya bahaya sebenarnya, telat untuk disesar. Jadi dari situ kan saya pengalaman, saya nggak mau memaksakan diri lagi untuk berusaha normal lagi gitu, karena saya sudah tahu jangan terlalu memaksakan kayak gitu ya. Tapi saya mencoba untuk, dok jangan di steril dulu lah, saya juga masih pengen, ternyata masih boleh. Terus yang keempat itu ya juga setelah melahirkan, dok kan sudah tahu kan riwayat saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau di steril gitu. Kemudian keempat, terus yang kelima itu udah yang saya dokternya juga tahu, dok kan saya nggak mau gitu. Dia, Bu, kita lihat nanti. Tapi ternyata kata Allah berkata lain, Bu, ini kalau saya paksain kasihan ibu besok, karena udah tipis banget dan udah ada pelengkatan yang banyak, udah istilahnya permasalahan lah ya. Udah akhirnya ya 5. Karena sudah kelima itu udah close gitu, terus pabrik. Habis itu ya disitulah, karena dulu kan saya sebenarnya pengen lanjut ya studi gitu. Sebenarnya dulu sudah pengen studi itu sudah lama gitu, S2, aku pengen lanjut S2 deh ini.
Karena dulu kan ya lumayan aktif, ya lumayan berprestasi lah di situ di komunikasi situ. Tapi di UNS komunikasi juga. Komunikasi. Terus tapi kan terkendala, terus aku masih punya anak kecil, terus usaha masih baru-baru. Nanti setelah ini pun punya anak lagi gitu. Nah akhirnya kemarin itu pandemi, saya coba untuk Bismillah lah, dan disinilah saya juga merasa mungkin ini juga saatnya untuk saya explore lebih daripada sekedar yang tadi S2. Oke, explore lebih lagi apa? Aku punya kapasitas apa? Masa aku hanya menjadi hanya akan melakukan hal sesuatu yang untuk diriku dan orang ini saja. Istilahnya aku berusaha lebih dan gimana memberikan kemanfaatan itu lebih. Nah, kemudian baru 2024 ini mencoba untuk terjun ke dunia politik. Walaupun sejarahnya besar gitu. Gitu, itu singkatnya ya. Singkatnya lama ya. Jadi balik lagi ke aku mau nanya. Berarti kan Mbak Roma ini basicnya memang ini ya Mbak, berdagang. Iya, basicnya. Memang basic usaha gitu ya. Usaha. Terus dan itu mulainya pun udah lama. Ya, jadi itu ada ceritanya juga. Saya juga dulu kan komunikasi ya, fisip UNS. Saya itu dari kuliah itu saya udah kerja gitu. Sudah kerja, saya dulu di marketing radio. Dulu kan saya K3 ya, kuliah kerja komunikasi atau KKN-nya itu ya, di radio MKFM. Nah, MHFM, MKFM, MKFM punya Agim. Ya, terus di situ saya karena basicnya kan kita kan media ya, jadi harus ngambil media apa, radio, jurnalis atau apa kayak gitu. Nah itu kita ngambil radio itu. Nah di situ saya malah langsung ditarik jadi marketingnya. Penyiar bukan? Oh marketing. Ya tadinya kan ya saya kan suka MC di situ juga. Untuk penyiar karena harus suara yang benar-benar dewasa dan ya kan ya orang yang dewasa banget kan. Beda kalau misalnya kita kan mungkin waktu itu suaranya masih yang kayak gaul-gaul gimana gitu. Beda suaranya. Terus kemudian ya udah akhirnya di marketing ya cocok di dunia marketing di situ karena mungkin basicnya juga senang berkomunikasi dan jualan gitu, jadi menggait itu banyak sekali customernya, banyak sekali yang iklan-iklan masuk pada waktu keberangkatan, dan sampai saat ini tidak terkalahkan gitu. Dulu berapa ratus juta gitu masuk gitu. Padahal radio gitu ya, padahal karena basicnya udah gitu. Nah di situ ya di situ sebelumnya juga kalau misalnya pas wisudaan gitu kita jualan gitu, jualan bunga, jualan apa gitu sama anak-anak organisasi. Dulu saya aktif di HMI, aktif di Himakom, Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Itu di itunya semua gitu. Terus kemudian di lembaga pers dulu kan namanya pokoknya pers visip. Terus kemudian kalau di lembaga dakwah malah saya nggak mau karena nggak cocok gitu, karena kan kita kultural pesantren nggak yang kayak gitu. Saya sering diajak gitu kayak gitu. Padahal kan saya anak pesantren gitu kan, saya alumni Darul Ulum Jombang. Dan pesantren kok kayak gini, kalau makanya nggak masuk ini di saya gitu. Ketika lembaga dakwah kampus yang sering ngajak saya gitu kan, kita ternyata kayak gitu ya, di prospek yang potensial, yang kelihatannya ini vokal, ini pintar, ini apa, itu mesti di prospek gitu. Jadi makanya mungkin dari sekarang kita menyiapkan anak-anak kita gimana mereka kuat secara ini juga gitu. Berarti dulu bukan asli di Solo ya Mbak? Bukan asli Solo. Solo kuliah. Aslinya Madura, Bangkalan Madura. Terus ngekosnya di sini, ngekos di situ. Sebelum ngekos, sebelum kuliah nyantri. Saya pernah di pesantrennya jadi saya basicnya memang basic pesantren ya dari kecil. Karena saya di lingkungan Madura itu, lingkungan saya itu pesantren semua. Jadi saya SD, siangnya saya madrasah. MI ya, Madrasah Ibtidaiyah ya. Madrasah Ibtidaiyah yang di situ madrasahnya madrasah anak pondok. Jadi pelajarannya itu di situ ya, saya SD itu saya udah yang belajar sorof itu sudah hafal lah gitu. Terus nahu, terus pelajaran apa gitu udah yang bahasa Arab itu kita udah yang
pinter dari SD gitu, karena itu pelajarannya itu siang itu terus malamnya ngaji. Jadi dari sampai SMP itu kayak gitu, pagi sekolah, siang madrasah, malam ngaji gitu. Jadi SMA mondok pertama mondok di karena kan saya kok katanya bahasa Arabnya bagus kan, suka bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Arabnya di Gontor itu bagus, saya cari pondok pesantren modern Gontor yang ketemunya di situ dulu itu Al Mawaddah itu di Ponorogo, sama itu Gontor juga gitu, masih itu hanya Gontor. Nah di situ malah kaget, malah kagetnya karena kita kan udah terbiasa kayak terkonsep nahwu sorof itu kan sesuai mufradat ini kok ini kayak bahasanya seperti ini gitu. Jadi saya agak kurang cocok juga, terus kan karena kayak kulturalnya NU kan, kok kalau ada imam makmum kok sejajar gitu. Dulu kan masih yang seperti itu. Terus kok kalau naruh Quran kok di bawah gitu. Hal-hal yang seperti itu yang kemudian saya ceritakan sama orang tua, kok nggak ada zikir-zikir seperti saya biasanya. Kalau misalnya kita kan biasa itu zikirnya banyak gitu yang zikir bareng-bareng. Ternyata memang kulturalnya beda. Terus sama abah saya udah saya carikan pondok pesantren yang yang kultural NU dan bagus secara akademisnya. Itu dulu di Darul Ulum Jombang. Kebetulan saya tes di situ masuk ke SMA Darul Ulum 2. Di situ dulu namanya unggulan BPPT. Nah, itu dulu kerja sama Pak Habibie gitu. Di situ ternyata memang secara akademis itu bagus banget gitu. Kalau sekarang jadi Cambridge International School gitu. Anak saya di situ juga sekarang yang nomor 1. Yang nomor 1. Setelah di Yanbu, dia kan SMP-nya di Yanbul Quran, dapat 17 juz, tak suruh. Karena saya dulu pernah janji sama ibunya saya, besok anak saya tak sekolah di sini. Sekarang di situ, ya alhamdulillah 30, orangnya enjoy. Kenapa? Sudah 30 juz. Enggak, dia kan kalau di sana tuh lebih ke akademis ya. Tapi tetap melanjutkan, ya baru nambahnya dikit-dikit. Tapi murojaah untuk yang di tahfidnya itu masih tetap. Nah di situ itu kan ya, itu mendidik anak itu tadi. Jadi saya nemenin anak saya ini sekarang fokus itu, dan saya pikir sekarang anak-anak saya sudah mulai gede-gede, bahkan yang kecil pun udah pola pikirnya udah yang dilengkapi oleh kakak-kakaknya juga gitu. Jadi paling kecil sekarang umur 4 tahun. 4 tahun ya udah. 4 tahun. Udah mau TK ya? Belum? TK. Aku udah lihat yang pertama tuh. Itu yang namanya Mbak Jian ya, Mbak? Iya. Yang di IG-nya Mbak Roman, yang ngobrol, dia ngomongnya kayak iya. Aku main. Iya. Dia ada beberapa kali juga dia juara lomba pidato, speech contest, storytelling gitu. Dulu, akhirnya kan saya dulu kan tidak punya waktu kan untuk ngajarin anak-anak saya bakat-bakat seperti itu. Akhirnya ya itu saya sempatkan untuk bikin teks pidato untuk anak saya, bikin ngajarin lah sedikit-sedikit itu, berusaha untuk membagi waktu seperti itu. Ya ternyata bakat itu kan bukan karena kamu kan berbakat, kamu tidak, tapi muncul kan bakat dilatih. Nah, tapi kalau pas waktu kemarin di pondoknya yang khusus tahfidz itu kan memang fokusnya untuk hafalan jadinya. Terus kemudian ya dilatih juga di SMA yang sekarang ini, ya udah mulai kebuka, malah ikut debat competition kayak gitu. Jadi ya dan menang gitu, dan jadi skill seperti itu emang harus diasah. Tapi semuanya kan pasti ada banyak hikmahnya lah. Berarti kalau Mbak Roma ini nggak sepakat ya kalau wanita itu ya hanya mendampingi suami, ada di dapur atau ada di rumah aja gitu ya. Jadi Mbak Roma ini mengikuti yang ini ya, yang wanita itu ya harus aktif dan sebagainya. Dan itu diturunkan ke anaknya juga. Iya, karena ya ibu kan madrasah utama ya untuk anak-anak gitu. Jadi sebisa mungkin kita menularkan ke anak itu yang baik-baik gitu. Dan kenapa saya berkarir itu semua juga atas support suami juga gitu, dan atas izin suami juga. Dan saya pikir malah saya tuh kadang kalau misalnya di rumah aja gitu, malah saya kayak nggak yang di rumah tanpa ngapain, itu kayak yang nggak bisa melakukan sesuatu yang lebih, atau malah perhatian sama anak jadi kurang ini juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya kegiatan, anak kan juga sekolah, terus ya quality time itu paling ya kita kan
malam, kalau pagi nganterin anak sekolah itu pasti. Jadi dari situ aja udah terjalin komunikasi yang bagus kan, biasanya kita bisa nganterin anak sekolah. Dan justru berwirausaha itu kan kita lebih fleksibel waktu kita. Anak-anak liburan kita bisa liburan kemana kayak nggak tanpa harus nunggu jadwal apa gitu. Walaupun kita mungkin kadang-kadang saya sibuk sampai hari Minggu untuk pernah gitu, tapi kan itu sekali-kali aja gitu. Misalnya ada pengajian ini saya harus ke pusat karena pengurus ini ya hari itu toh. Selebihnya ya minggu libur bareng kemana, dan suami selalu menyempatkan itu. Walaupun suami juga sibuk banget gitu, kadang dia ngurusin banyak organisasi juga, jadi ketua GP Ansor dan sebagainya. Justru saya mensupport suami juga untuk itu gitu. Nah itu perannya ya ibu, justru wanita itu sekarang itu kalau menurut saya emang harus bergerak gitu. Jangan hanya mau menjadi yang seperti dikatakan ke orang kebanyakan seperti itu, karena sejarah wanita yang berperan aktif itu banyak. Sejak kalau saya idolanya ya selalu saya mengatakan Khadijah, Siti Khadijah masa kini. Kenapa tidak gitu? Ketika Khadijah itu berperan, dia bukan hanya sekedar mensupport suami dari hanya sekedar istilahnya melayani dari seperti itu, tapi support segala hal, hartanya, semuanya. Bahkan disebutkan ya ketika dia mau meninggal gitu, karena saking cintanya pada suami, saking inginnya berbuat apa lagi yang bisa aku lakukan ya Rasulullah, seandainya besok aku mati dan engkau akan menyeberangi sungai dan tidak punya kendaraan untuk itu, maka bongkar kembali makamku, rakitlah tulang-tulangku untuk kemudian kamu bisa berlayar dengan tulang-tulangku ini. Sampai sebegitunya beliau istilahnya mengistilahkan apapun yang aku lakukan untuk mensupport Rasulullah berdakwah, untuk itu berdakwah. Nah, itu menjadi role model juga gitu, sebegitunya cinta beliau dan sebegitu khidmahnya. Dan dia bukan orang yang bukan berkarir. Beliau itu adalah wanita yang pedagang sukses gitu. Nah, kenapa tidak menjadi Khadijah masa kini? Jadi Khadijah. Nemu gak ya? Nemu nggak ya? Kita semuanya kan dikembalikan ke agama sih ya. Kalau saya sendiri, apapun yang kita lakukan ya kembali sesuai apa enggak, harus ada koridor apa enggak. Termasuk ketika saya mau nyalek, jangan dikira kita tidak punya landasan gitu sebagai seorang muslimah. Apalagi buat saya perempuan itu harus gitu ya. Apalagi sekarang kan kuota perempuan juga dikasih kuota sulit dan jarang terisi gitu. Walau hanya sekedar kuota, hanya sekedar ngebak-ngebak, ya jangan dong. Kita harus benar-benar all out. Dan ketika kita memang mau terjun, ya sudah, kita 100% totalitas apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita berbuat. Selama ini kan mungkin ini memang sudah saatnya gitu. Selama ini kan saya sibuk, mungkin hanya sibuk dengan organisasi sendiri. Gimana dengan masyarakat? Ternyata masih banyak masyarakat yang memang ketika kita dekatin, ketika kita tahu, ternyata kita bisa berbuat loh untuk mereka, kita bisa berbuat sesuatu untuk mereka. Nah, ketika kita bisa berbuat, kenapa tidak kita optimalkan ini yang bisa kita berbuat gitu. Seperti itu, Mas. Tadi ngomong nemu nggak ya? By the way, ketemu sama Mas Arif itu di mana? Sama-sama aktivis kan itu berarti? Ini ngomong-ngomong, ketemu nggak ya? Ini masih belum nih, Pak. Oh iya, dulu enggak. Dulu saudaranya suami itu teman akrab saya di komunikasi. Ya waktu sudah semester awal. Mas Arif juga komunikasi? Beda? Iya, enggak, di ekonomi. Ya. Terus dikenalin gitu. Walaupun teman saya ini pada akhirnya dia pindah ke kedokteran, dari komunikasi pindah ke kedokteran. Iya, diterima di kedokteran gitu, saudaranya itu kedokteran UNS. Tapi dari 2 semester kita deket ini sama teman Ama itu namanya, malah membawa omnya ini malah om sepupu gitu. Tapi ya, sama-sama suka organisasi. Sama-sama suka organisasi. Kita tahu suami Mbak Ropa itu sibuknya luar biasa. Iya, itu saya bilang ya, karena suami saya itu punya di masyarakat itu sangat bagus. Saya akuin. Saya nggak ada apa-apanya gitu, dan saya belajar dari beliau. Karena apa saya bilang nggak ada apa-apanya, karena dia kan sangat humble sama orang itu, semua disapa, semua kalangan. Apalagi dia kan emang dari Solo asli ya. Saya bilang, tapi kan suami tidak saat ini belum, karena beliau menuntaskan
kewajibannya sebagai ketua organisasi sampai tuntas gitu. Dan itu ketika di mana-mana ya temennya banyak gitu, temennya banyak, dan itu sebuah modal tersendiri buat saya. Papa ini temennya banyak, bersosialisasinya juga bagus, cara komunikasinya juga bagus, dan kita sama-sama belajar lah. Mungkin saya dulu suami juga dulu belajar gitu dari bagaimana tentang ya penyampaian kita saling mengevaluasi. Dulu kan kalau saya dulu kan basicnya memang suka pidato gini nih. Terus saya sering mengevaluasi ini kalau misalnya ceramah jangan kayak gini. Masih sering seperti itu. Ceramah ya gini. Nah, sekarang kan wah, jam terbangnya lebih tinggi. Dia expert banget nih. Saya malah ketika disuruh ajak pidato atau ceramah itu malah saya harus apa ya materi yang sekiranya enak kayak gitu. Ya, gitulah. Saling melengkapi akhirnya. Ayo yang jomblo. Aku dulu kuliah kerja nikah loh. Jadi saya lulus sudah punya anak akhirnya. Lulus S1 nyambi. Kuliah. Saya dulu kan pas waktu skripsi itu yang tinggal skripsi aja sebenarnya tidak tunangan karena itu saya kan dari lingkungan pesantren. Jadi di sana ketika itu disuruh ya apalagi orang Madura kalau misalnya itu ya banyak yang ngelamar aku nih. Di sana kan banyak yang salah ngelamar. Banyak yang ngelamar saya kalau misalnya mau duluan ya langsung diminta ke orang tua gitu. Diminta ke orang tua terus ya udah, terus pas waktu mau main kedua kalinya itu malah sama Pak Kiai saya yang kebetulan paman saya juga gitu, ini harus diituin dan tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Alhamdulillah dipermudah dari situ. Ya udah pada saat itu juga cuman itu sama saya tapi tetap melanjutkan studi. Nanti resepsinya setelahnya gitu, dan alhamdulillah tapi langsung ya namanya orang tua ya kalau sudah akad ya udah langsung di beberapa bulan kemudian 1 bulan kemudian di resepsiin ya alhamdulillah diperlancar. Jadi benar itu kalau nikah itu membuka rezeki. Jadi ini kita berbicara marketing dulu ya. Waktu itu marketing mungkin saya 1.500.000 kan karena freelance 1.500.000 di radio tadi itu ya 1.500.000 apa walaupun freelance itu stabil di situ. Setelah nikah itu 3 juta lebih kita dapat 5 juta kita dapat gitu karena iklan yang masuk gitu kan walaupun freelance. Dan itu yang rekor yang belum ada setelah itu sampai sekarang katanya. Iya itu gede gitu karena ya kemampuan kita lobbying gitu-gitu itu juga menjadi modal kita. Nah makanya kan dan pintu-pintu rezeki yang lain terus termasuk akhirnya kan saya buka usaha. Saya dulu sebelum Jihan itu saya buka. Saya bikin dulu itu jadi karena mungkin saya jiwa entrepreneurnya udah ada gitu karena umi saya itu dagang dan saya dari kecil itu kayak melayani orang, berdagang, udah biasa. Bikin apa gitu, buka sembako kayak toko komplit gitu di rumah saya di Madura itu. Dan nitipin dulu itu mari kacang sama wijen. Itu jadi saya nggak malu-malu gitu dicelupin gitu. Saya minta sama mertua saya bikinin dong ini, saya kan suka baca bukunya itu referensi saya dulu majalah Duit. Majalah Duit itu kayak ada franchise Waralaba atau apa terus cerita-cerita sukses. Dulu kan nggak sebanyak sekarang internet kita bisa scroll di mana-mana gitu kan. Saya majalah Duit itu sering ini ada ibu yang punya dia nitipin barang ini sampai ke beberapa tempat. Dia punya omset sekian gitu, dia punya karyawan sekian. Saya coba nyobain, bikin kayak gini tak pasarin. Itu langsung nggak suruh praktekin, jadi nggak sekedar hanya saya ini. Saya kan nggak bisa masak, saya nggak bisa masak sama sekali. Tolong bikinin ini, gitu. Terus bikin 400, itu modalnya berapa dikalkulasi udah, segini 400 saya titipin dijualnya 500 nanti kalau nggak laku saya ambil. Gitu terus dan sampai saya ngerekrut orang kan tapi kan saya selalu berprinsip bahwa aku nggak mau jadi tuannya gitu. Aku harus merekrut orang atau seperti apa kalau emang jalan. Awal-awalnya tak iniin karena kan baru rintisan utama. Terus setelah itu saya ngerekrut sales, ngerekrut karyawan kayak gitu-gitu. Hingga akhirnya buka toko kerudung itu baru kemudian ini lebih menguntungkan. Saya fokus di situ. Di Jihan itu. Itu sudah ada ratusan tempat itu dulu yang saya titipin. Termasuk toko oleh-oleh, jadi mari kacang, mari dicelupin. Tapi kan karena kita tidak membuat marinya ini sendiri ya, kita beli ya mari susu yang apa gitu dicelupin itu. Jadi mungkin ya ada masanya kan setelah berapa 2 tahun apa 3 tahun ya, mungkin terus berganti saya di hijab. Ini pun saya juga melihat peluang-peluang yang lain saat ini. Jadi tidak yang hijab aja gitu saat ini kan. Oh ini gimana ya kecenderungan hijab kok kayak gini ya cenderung saya
Terus apa ya, kaos ini lumayan bagus. Jadi selalu membaca peluang, walaupun fokus kita tetap ada di hijab, cuman yang lain-lain itu kita tetap ada inovasi apa, seandainya antisipasi lah. Jadi jangan, itulah sustainable itu tadi. Bertahan. Ya, itu untuk bertahan itu kan tidak segampang kita mendirikan. Jadi kalau misalnya saya grafiknya ya, saya 2008, 2009, 2010, 11, 12 itu saya nggak ada yang istilahnya turun dikit itu nggak ada. Kayaknya naik terus naik. Saya buka satu toko, 1, 2. Dulu PGS saya beli 7 atau 8, beli loh, yes. Tapi kan itu masalahnya, apa istilahnya, kayak beli tapi kan yang sur bang ya. Ya itu ketika PGS-nya agak-agak nggak rame, terus kita online juga nggak itu. Dari dulu sebelumnya ya bermodalkan Bismillah itu tadi. Modalnya benar-benar Bismillah, Fatihah ding, itu kan anak pesantren ya. Doanya kuat loh. Doanya itu. Istilahnya akhirnya dulu sama tetangga main ke PGS. Ini di sini rame ya ini. Terus apa? Terus nanya, di sini ada kios yang kosong nggak? Pas waktu 2008 saya baru buka di UNS itu, saya nggak kepikiran ada pasar, ada ini. Ya, terus saya Fatihah ini tuh di depan kios itu. Ya Allah, besok kios ini jadi punya saya ya Allah. Fatihain. Saya sekarang kadang-kadang sekarang lupa lagi gitu untuk memfatihain beberapa kios. Ya, tapi tetap ada kita iniin. Kita gitulah selawatin, kita fatihain. Jadi tiba-tiba aja kan saya cuma ninggalin nomor telepon, di telepon, Bu ini tanpa DP, tanpa ini Bu bisa ini, nanti bayarnya per bulan aja. Ya udah saya ini. Buka di situ. Dari satu situ ternyata ramai gitu. Dulu kan saya nggak menggandeng. Dulu kan kalau kulaan itu nggak di sini, saya ke Surabaya. Karena kan saya taunya di Surabaya. Saya orang Madura kan. Yeah. Kalau kulaan taunya di Surabaya. Bukan Klewer, saya malah nggak tahu ada kulaan di Klewer. Iya benar. Karena kan dari Surabaya dibawa ke sini. Yang barang Surabaya, jadi barang saya beda gitu. Barang Surabaya yang saya bawa sini. Jadi malam saya berangkat. Terus pagi kan di Surabaya saya kulaan, nganterin sama umi saya, sama abah saya, karena kan orang awal-awalnya gitu. Terus barang itu saya dipaketin, saya pulang gitu, saya dipaketin saya pulang gitu. Terus sampai kemudian saya dipercaya beberapa supplier karena saya jualannya bagus ya, terus itu dikasih barang terus ya gitu. Beli 1 kios, 1, 2, 3, 4, 5 kios PGS, buka 1, 2, 3, 4, 5 sampai di luar. Mungkin ya kan dulu kan manajerialnya asal ya udah saya ada ini buka. Dulu saya juga pakai giro, banyak yang ngutangin karena kan kita dipercaya kan orangnya, banyak yang buka giro. Terus ada yang ketipu gitu, yang giro ngeblong dari orang, terus saya itu punya saya sendiri kan tetap harus eksis, iya. Ketipu itu udah yang berkali-kali juga. Kalau sekarang? Kalau sekarang ada di mana aja, Pak? Kalau sekarang di BTC itu ada 3, terus di Grand Mall, di mana itu namanya, di Sanggerahan, bukan Gentan, terus saya jual kan, banyak yang saya jual sebenarnya. Terus pindah ke Sanggerahan, terus di mana itu? UMS, sama mana satunya ini? Tadinya Karanganyar, tapi Karanganyar ini sudah saya tutup karena kemarin memang benar-benar kurang. Jadi hijab itu memang ada musimannya ya, juga gempuran online juga ini ya, dan ketika di sana kita tidak bisa fokus untuk benar-benar fokus netorin apa gitu jualan, ya emang kalah saingan. Jadi saya fokusin yang ada di sini dulu aja, Solo ini saya kuatin ya. Terus di samping saya juga menerima orderan custom kayak jilbab custom motif, terus seragaman saya lebih banyak bergerak di seragaman. Nah sekarang saya bergerak di selain hijab tadi itu seragaman itu juga di kaos partai, konveksi. Kan juga ada konveksi sendiri. Kaos partai terus saya press sendiri, kayak gitu-gitu. Sampai yang korek, sampai yang apa gitu kita layanin. Jadi marketnya kan luas, apalagi melihat peluang ini kemarin 2024 ya? Iya. Kemarin 17 Agustus, wah berapa kali sudah kita terus ini caleg-caleg ya, kaos-kaos itu masih orderan terus. Alhamdulillah dari situ membaca peluang di situ gitu. Di saat orang lain bilang, wah pasarnya kok gini banget ya, apalagi di BTC itu kan kok gini banget ya, wah mbak nggak ada orang. Saya kalau nanya gimana mbak, ada orang, tapi kan
kita terus masih alhamdulillah ngalir terus orderan partai itu dari berbagai partai gitu. Dari apa kita ya di Shopee itu juga kadang ngirimnya ya udah cuman lewat ininya aja kayak fasilitasnya aja. Shopee-nya. Terus selebihnya langsung order kita iklanin di Shopee juga ada, di itu juga ada. Orderan alhamdulillah masuk terus itu. Korek 2000-an itu laris banget. Korek nanti ada nama calegnya. Oh ya. Ya itu juga. Berarti benar-benar membaca peluang dan memanfaatkan peluang ini ya, Mbak. Selain peluang bisnis juga peluang untuk maju di 2024. Iya. Kenapa itu, Mbak? Peluang untuk maju di 2024. Kenapa ini? Terus ya karena awalnya mungkin saya awalnya itu kan saya melihat bahwa ya ini kan kita di sini saya kan dari Nahdliyin ya, dari keluarga NU. Terus ya ketika melihat di sini kenapa kursi hijau nggak ada sih gitu, saya tertantang juga buat saya gitu loh. Kenapa? Di Solo nggak ada? Di Solo nggak ada, 2 periode itu tidak ada. Dan di situ saya ini harus kita kalau misalnya bukan kita siapa gitu yang istilahnya benar-benar. Mungkin kemarin saya belum siap untuk terjun di politik, tapi kan usia itu mematangkan semuanya ya. Mungkin saat ini saya sudah saatnya gitu. Walaupun berpolitik itu kan tidak dari usia berapapun kita bisa mungkin kita, tapi kan saya bilang mungkin saat ini saya saatnya gitu untuk terjun di sini. Ketika suami ditawarin, waktu itu ditawarin. Oh, yang ditawarin awalnya suami dulu. Suami tadinya nggak membutuhkan ketua gitu untuk yang biar gimana, kenapa untuk merombak itu semua. Sebenarnya suami ditawarkan untuk ketua, tapi kemudian karena beliau masih di jabat ketua Ansor kan saya tidak enak untuk itu, tidak bisa. Terus saya langsung bilang kalau misalnya papa belum siap, saya siap untuk terjun di dunia politik kalau misalnya direstuin. Dan alhamdulillah suami merestui dan siap untuk mendukung. Itu buat saya suatu nilai plus tersendiri karena kan suami melihat kapasitas kita juga kan. Sudah tahu ya? Iya, sudah tahu ya kemampuan istrinya bagaimana, terus kemudian bisa nggak memanage, kemudian bisa dipercaya atau bisa bagaimana ya gitu. Ya di situ gitu. Istilahnya dulu kalau dulu pernah bilang ke teman saya itu sebenarnya eman-eman Mbak Roma ini punya potensi, punya skill, ibaratnya berlian itu harus diasah, harus diperluas biar kelihatan berkilaunya gitu, biar tidak hanya diungkep aja gitu. Nah mungkin harus nge-show-nya gitu, harus mulai timingnya itu mungkin saat ini gitu. Iya. Jadi kalau suami sudah merestui bilang iya, bismillah, apalagi support, bismillah saya maju gitu. Itu yang pertama. Di samping keinginan itu tadi, ketika kita bisa memberikan manfaat lebih pada banyak orang, itu sebuah nilai yang buat saya mengalahkan apapun, yang mengalahkan kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Yang di situ kemanfaatan itu membawa keberkahan. Saya selalu yakin itu. Begitu. Bermanfaat. Jadi kan kalau ketika nanti jadi gitu kan, nanti kan manfaatnya lebih luas lagi gitu ya, lebih luas lagi gitu. Kita harapkan seperti itu. Dan sekarang suaminya jadi ketua tim sesnya. Ketua tim sesnya. Dia gini, dia kalau dia ketua tim ses selalu menang gitu katanya. Oh iya. Oh iya. Aku yang selalu menang. Ya kenapa itu? Karena kan ya politik kan seperti itu ya Mas. Jadi kalau kita nggak yang benar-benar membentengin khusus, apalagi tidak ada peran suami juga di situ, ya buat saya enggak lah. Gitu. Kalau menurut Mbak Roma, politik itu apa Mbak? Mungkin di kalangan orang-orang lain kan, politik itu kotor dan sebagainya. Tapi kalau menurut Mbak Roma, politik itu gimana? Saya kan di FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, iya. FISIP komunikasi, di komunikasi itu. Dan kita belajar ilmu politik juga di awal-awal pelajaran sebelum komunikasi itu. Dan buat saya apapun segala sesuatu itu saya kembalikan pada agama. Kan agama dan kekuasaan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Seperti saudara kembar ya, agama dan kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan gitu. Karena apapun itu kita kan kita hanya berkuar-kuar soal agama, tapi kita tidak punya kekuasaan, ya, maka tidak akan dilihat gitu. Dan
saya niatkan bahwa berpolitik itu sebagai suatu ibadah, sebagai dakwah juga. Dakwah itu kan dari berbagai macam. Dakwah dengan ekonomi, dakwah dari bidang budaya, sosial, dan ada dakwah dari bidang politik. Ketika kita bilang politik itu kotor lah, maka selamanya akan seperti itu sesuai dengan stigma kita gitu, statement kita gitu. Dan buat saya tidak ada politik itu kotor, karena tidak usah jauh-jauh kita membahas soal agama. Ketika saya melihat guru-guru saya saja, beliau terjun di dunia politik dan dengan kearifan beliau gitu, dengan beliau itu seorang yang sangat tawadu. Kita contohkan misalnya Mbah Maimun Zubair. Itu kemudian saya dulu kan saya di Darul Ulum itu mursyid thariqah saya, yaitu Kiai Musta'in Romli, itu juga beliau dulu terjun di politik pada waktu ada Golkar dan sebagainya. Walaupun pada saat itu orang bilang wah itu sesuatu yang kotor lah gitu. Tapi kan ketika itu saya sudah memuliakan bahwa ini bukan sesuatu yang untuk kita hindarin kan. Kita melihat dua tokoh itu aja, atau Gus Dur dan sebagainya. Mereka terjun di dunia politik karena apa? Karena memang ya kita harus mengupayakan itu gitu. Kalau kita yang tidak kita yang menggerakkan, siapa lagi? Bahkan Gus Baha itu pernah membahas detail, karena kan saya selalu semuanya kan berdasarkan agama. Gimana itu hukumnya, istilahnya ketika itu berbicara tentang memberikan sesuatu untuk menggait apa itu, saya selalu mencari tahu itu tentang itu semua gitu. Dan ternyata semuanya ada landasannya, ternyata semuanya sudah dibahas itu, dan tidak ada itu yang namanya politik itu kotor. Justru agama dan kekuasaan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Politik itu bagian dari dakwah yang harus kita rebut, yang harus kita pegang gitu. Jadi jangan sampai itu justru dipegang oleh orang-orang yang ingin punya keinginan seperti itu gitu, hanya sekedar berkuasa, menang-menang dan lain sebagainya. Masih banyak kok politisi yang bagus, baik ya, dan kita ya berkaca pada guru-guru kita itu tadi. Kalau bukan kita ya maka kita hanya menjadi penonton gitu. Dan saya tidak mau hanya sekedar menjadi penonton terus gitu. Akhirnya terjun. Bismillah. Ya. Kalau tanya lebar tadi juga, aku nanya ini aja, politik satu kata aja. Menurut Mbak Roma itu satu kata aja buat politik apa? Dakwah. Jadi politik is dakwah. Oke. Politik Dakwah. Kalau keresahan Mbak Roma yang paling dirasakan mungkin Indonesia atau mungkin Solo lah. Apa sih, Mbak? Kayak gatal banget. Wah, ini kok yang ini sih. Ya, pemerataan ya. Karena kan kita melihat semakin kita ngelihat gitu ya, ternyata banyak yang orang-orang yang tidak mampu, yang mereka benar-benar ya membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi kayak kita menumbuhkan semangat wirausaha itu juga pengen saya tekankan juga gitu di sana, dan memberikan edukasi lah untuk ya pertama UMKM gitu. Dan itu penting, karena apa yang ketika saya terjun, kita kan kadang apa yang dibutuhkan masyarakat, kerjaan Bu, itu banyak itu kerjaan. Kalau pas ada ini kerjaan, iya pas turun ke dapil gitu ya, iya gak ada kerjaan Bu, Mbak kasih kerjaan apa Mbak, kita dikasih itu banyak banget. Dan itu kan tidak akan muncul kalau misalnya kita menyiapkan lapangan pekerjaan sedikit luasnya, tapi tanpa semangat dari mereka, tapi skill mereka tidak cukup untuk itu kan sebenarnya kan bisa dengan melalui dunia usaha, itu salah satunya. Tapi kan tidak semua, nggak bakat dagang, nggak bakat tingkat gitu kan. Sebenarnya bukan bakat, sekali lagi itu bukan bakat, tapi memunculkan itu semua gitu, dimunculkan, diedukasi, dan itu sebuah PR juga gitu. Dan buat saya saat ini jangan hanya ya, kadang-kadang kan kita memberikan bantuan berupa barang atau uang atau apa ya, umpannya gitu, mungkin lebih ke situ juga. Terus ya keresahannya di situ sih, karena ternyata masih banyak gitu. Kita pikir kan, oh ini Solo sebagai kota yang maju gitu, tapi ternyata di bawah itu masih banyak sekali orang-orang yang kemudian membutuhkan lapangan kerja, membutuhkan ya mungkin suntikan modal gitu untuk usaha, dan banyak hal. Edukasi itu penting gitu untuk mereka, dan kita harus lebih ini lagi.
di samping juga ya pemerataan itu tadi kan ya karena memang tidak merata gitu. Ada di kalangan sana mungkin bagian yang sudah makmur sejahtera, tapi ada beberapa yang pinggiran-pinggiran itu banyak sekali Mas ya. Itu yang buat saya itu. Terus apalagi kan agama dari situ kan nilai-nilai agama itu kan jadi kurang, karena agama kan harus kita kalau orangnya lapar gitu mau kita recoki dengan agama kan kita nggak bisa. Justru kita mendekatinya ya dari sisi ekonomi itu perlu gitu. Dan salah satunya ketika kita lebih banyak mengenal ya itu dengan cara apa ya, dengan cara kita terjun di pemerintahan di itu insya Allah jauh lebih bermanfaat daripada kita sendiri dengan kemampuan kita sendiri itu kurang. Bismillah. Udah? Terus apa? Kalau Bayu sendiri dong. Apa? Kalau keterwakilan perempuan di sana ini Mbak, resah nggak Mbak? Kan dikit banget Oh ya. iya. Dan itu bikin Mbak Roma semangat atau gimana? Iya. Keterwakilan perempuan kalau saya melihat gitu yang sudah jadi sebelumnya ya. Karena kan saya baru pertama ini mencalonkan diri. Kalau yang itu ya saya kira katanya ada 30% keterwakilan perempuan, tapi pada prakteknya tidak benar-benar ada gitu. Ketika sudah terkalahkan oleh suara yang lebih besar kan laki-laki gitu kan. Dan di situ sangat kurang, memang sangat kurang. Ini sebenarnya karena kita kekurangan perempuan yang benar-benar capable atau hanya sekedar pelengkap saja itu perempuan itu ditaruh di sana. Misalnya ini ada nih 1, 2, 3 nama perempuan gitu dari 10 ini ada 3 atau 4 nama perempuan udah tercukupi, udah terwakilkan. Hanya pelengkap. Nah itu yang saya sayangkan itu apa hanya pelengkap atau memang ini diperjuangkan gitu. Kalau misalnya diperjuangkan kan memang harus benar-benar ada di setiap di kursinya gitu ya, di kursi DPRD Kota Solo terutama. Tapi pada kenyataannya saya lihat ya jauh memang tidak memenuhi itu. Dan ini yang bikin Mbak Roma, aku mau maju tapi harus nomor 1 gitu. Dan aku tidak mau jadi pelengkap aja. Saya tidak mau jadi pelengkap saja. Saya nomor 1 kan Mbak ya? Nomor 1, Saya Bismillah nomor 1. Kemudian nomor 1 itu juga yang dipilih gitu. Karena ya kan kita juga di struktural struktural memang diutamakan. Dan ketika kita benar-benar niat, saya yakin akan dibukakan jalan-jalan dari yang tidak terduga-duga juga gitu. Jadi kudu siap semuanya lah. Iya. Berarti hari-hari ini sibuk dengan terjun-terjun. Sibuk dengan terjun-terjun, sibuk dengan yang ngurusin anak, sibuk dengan masih bisnis, pengajian saya banyak banget. Ya kalau kalian story ngaji, udah story ngaji. Kalau kita ngopi gitu. Iya. Karena ada masanya ya. Iya. Hari tadi Mbak Roma kemana aja Mbak? Nanti ada terjun juga apa? Ketemu orang atau? Iya, nanti malam juga. Malam ini dijadwalkan. Tadi saya kalau tadi pagi ke ini sih. Tadi ada hataman kitab sih di Al-Mu'ayyad Windan itu. Terus ya kita ngurusin kerjaan dulu. Ini sebenarnya sore ini karena saya punya guru ya. Tadi sore ini saya jadwalnya pengen ke tempatnya Habib Hussein bin Anis. Karena sudah lama juga saya belum ke sana. Ya, termasuk itu juga doa restu dari beliau. Saya pertama kali itu karena saya sudah direstuin gitu pada waktu itu istilahnya pada pertama kali saya bilang pada waktu mau ngajuin itu Habib Hussein karena beliau kan suka ngisi di Gentan waktu itu di perumahan saya sudah 8 tahun insya Allah ngisi pengajian itu Habib Hussein bin Anis Al-Habsyi yang kalau hal Solo itu kan Habib Anis itu yang gitu. Nah itu putranya Habib Anis. Saya mau maju maju di PKB, saya jadi bendaranya PKB. Langsung Habib Hussein responnya, dan itu yang membuat saya gembira gitu. Karena kan apa yang dikatakan guru itu kita sangat taat gitu apa yang kita ambil. Wah, Mbak Roma saya tadinya takut nanti kalau diizinin gimana dong kalau nggak diizinin. Tapi kalau nggak diizinin saya terus harus mundur alon-alon gitu. Wah, Mbak Roma masuk PKB. Kan saya bilang saya masuk PKB. Mbak Roma masuk PKB.
mulai hari ini Mbak Roma, PKB menjadi mulia di mata saya karena ada Mbak Roma. Wah, itu udah yang auto senang banget, alhamdulillah. Ya Allah, aku senang banget gitu saya yang seperti itu. Istilahnya diberi kayak semacam diangkat lah sama beliau gitu. PKB menjadi mulia karena ada Mbak Roma ini. Kata teman saya nyeletuk, wah berarti bukan Mbak Roma jadi mulia karena PKB, tapi PKB jadi mulia karena ada Mbak Roma ya. Itu kan bahasanya, tapi kan selalu menyenangkan hati kita gitu. Dan kemarin terakhir itu juga pas waktu saya buka majelis Darul Ulum ya, majelis pertama kali tuh langsung Habib itu ngendikan bahwa ini saya besok mau bikin video, itu ada IG-nya Eyang Hussein, ada IG-nya Eyang Hussein namanya. Besok saya followersnya banyak, itu puluhan ratusan, mungkin ratusan ribu. Besok saya mau bikin video nih. Besok saya mau pasang gambarnya Mbak Roma di sini nih di Ar-Raudhah. Boleh katanya Habib Novel. Ini saya mau bilang besok ini yang mau saya coblos. Ya dari situ kan gitu. Kemudian saya juga matur ke itu yang pertama kali istilahnya guru saya yang saya rasa memberikan semangat tersendiri, di samping juga guru saya di pesantren juga saya soani, guru saya di itu termasuk Habib Lutfi juga saya soan karena beliau kata beliau Bismillah harus ada dari PKB. Ya, karena kita berharap kan ya seimbang lah, ada hijaunya lah gitu. Warna-warni. Ya. Jadi ya ngobrol kita dengan Mbak Roma. Muka Roma kalau ya. Muka Roma S. Nomor 1. Ini bapak itu. Warna hijau ya Pak ya? Warna hijau. Ini bukan gak ada yang dari Pasar Kliwon Serengan ya? Nggak ada. Ada, kalau tim Rabusina ada. Iya ya, di prospek ini jadi. Podcast ini saya doakan lah. Semoga terus maju, tambah banyak followers, subscribernya. Saya baru mau subscribe dan saya nanti mau share ke teman-teman yang lain. Siap-siap, Mbak. Amin, makasih. Makasih juga semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak, closing statement atau apa pesan-pesan mungkin buat teman-teman? Closing statement. Niatkan segala sesuatu untuk ibadah lillahi ta'ala, dan terakhir pokoknya selama kita mampu berbuat, selama kita bisa bermanfaat, maka just do it. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Mungkin Masya Allah, alhamdulillah. Tabarakallah. Channel media juga ikut kuliah gara-gara ada Mbak Roma. Iya. Semoga channel media bermanfaat lebih banyak lagi. Makanya ini harus disebarin ini. Amin. Manfaatnya banyak ini insyaallah. Semoga ya obrolan kita tadi bisa menginspirasi teman-teman semua. Semoga hajat Mbak Roma juga. Semoga hajat dan cita-citanya Mbak Roma juga tersampaikan. Amin. Kabul hajat. Terkabul ya, insya Allah ya. Mungkin itu dulu episode kali ini. Mungkin kita bakal ngobrol sama Mbak Roma setelah 2024. Kayaknya seru ya. Nanti kita lihat tahun depan. Kita ngobrol Undang anggota Dewan gitu. Gitu. Oke, sudah itu dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode 15 selanjutnya. Bye bye.